Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengambilan apusan darah tepi. Nah, pengambilan apusan darah tepi ini biasanya diindikasikan pada pasien-pasien dengan gejala seperti anemia, kemudian pasien-pasien dengan dugaan malaria dan filariasis. Nah, sebelum kita memulai prosedur, kita persiapkan alat dan bahan secara umum terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada meja kerja, kemudian sabun untuk cuci tangan seperti biasa dengan wastafel dengan air yang mengalir, kemudian sarung tangan yang steril, kemudian tempat sampah medis dan juga tempat sampah non medis. Nah, untuk pengambilan darah tepinya sendiri kita menggunakan pertama lancet atau jarum steril, kedua kapas alkohol, dan ketiga itu kaca objek, serta yang terakhir itu biasa spidol permanen. Kemudian untuk pewarnaan gimsa kita pakai larutan metanol, larutan gimsa di dalam fosfat buffer solution, kemudian air yang bersih, kemudian pinset, pipet, serta rak daripada kaca objek. Nah, kemudian untuk pemeriksaan mikroskopik kita menggunakan mikroskop binokuler, yang biasa digunakan itu mikroskop binokuler. Kemudian yang kedua itu minyak emersi, yang ketiga itu tisu lensa, dan keempat itu alat tulis serta alat terakhir itu alat hitung. Nah, sebelum kita memulai prosedur kita siapkan dulu penderita atau pasien. Nah, kita yang pertama seperti biasa kita jelaskan kepada pasien tentang apa yang akan kita lakukan atau tindakan yang kita lakukan, tujuannya bagaimana, prosedur, dan risiko apa yang mungkin ditimbulkan akibat tindakan tersebut. Nah, setelah kita sampaikan kepada pasien, kita jamin juga kerahasiaan data yang akan kita peroleh nantinya. Kemudian kita minta persetujuan dari pasien atau penderita apakah dia bersedia atau tidak. Nah, kemudian masuk ke langkahnya. Yang pertama itu pengambilan darah tepi. Kita terlebih dahulu akan memberi label pada kaca objek dengan menggunakan spidol permanen, ya, berupa identitas pasien. Nah, identitas pasien ini kan bisa nama, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya, nomor registrasi ataupun rekam medis, serta kapan tanggal pengambilan spesimennya. Kemudian kita lakukan cuci tangan seperti biasa. Setelah selesai cuci tangan kita gunakan sarung tangan, kemudian kita bersihkan jari yang akan diambil darah dengan menggunakan kapas alkohol dan kita biarkan sampai mengering. Nah, kemudian kita minta pasien untuk rileks, artinya tidak tegang. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat tusukan di bagian jari menggunakan lancet steril, bisa jari manis ataupun biasanya itu di jari manis. Nah, kemudian kita berikan sedikit penekanan secara lembut hingga darahnya itu keluar. Nah, kemudian darah yang keluar ini itu pada sisi kiri kaca objek yang telah dilabel kita tetesi darah dengan ukuran kira-kira kurang lebih 5 mm dengan kira-kira jaraknya itu 1 cm dari label identitas pasien sendiri. Nah, kemudian kita teteskan lagi darah yang kedua itu di sekitar pertengahan kaca objek dengan jarak kurang lebih 2 cm dari tetesan darah pertama tadi. Nah, setelah itu kita tekan bekas tusukan yang ditusuk dengan lancet tadi di jari penderita dengan kapas yang telah diberi alkohol atau kapas alkohol. Nah, kemudian kita buat lagi apusan darah tepinya. Nah, untuk apusan darah tepi itu kita letakkan kaca objek dengan posisi mendatar pada permukaan yang datar, misalkan di meja. Kemudian apusan yang datar, kemudian apusan kita buat 2 apusan, ada apusan darah tipis dan darah tebal. Kalau apusan darah tipis itu dilakukan dengan menggunakan tetesan darah pada bagian tengah tadi kaca objek. Nah, kemudian ujung jari tangan kiri pemeriksa itu memfiksasi daripada kaca objek di bagian identitas pasien. Nah, kemudian tangan kanan penderita itu memegang kaca objek satunya atau kaca objek yang lain untuk membuat apusan dengan sudut, kemiringan sudutnya itu biasa 45 derajat dari kaca objek yang berisi tetesan darah tadi. Kemudian kita tunggu hingga darah itu menyebar ke seluruh tepi kaca.
daripada tepi kaca pendorong. Nah, setelah itu kita tarik sekitar kurang lebih 5 mm kaca pendorong tadi ke arah belakang dan dengan gerakan yang cepat. Nah, kemudian dengan gerakan yang mantap lagi kita dorong ke arah depan hingga ujung kaca objek. Kemudian dengan sudut 45 derajat yang tetap dipertahankan dan kaca pendorong itu tidak terlepas dari kaca objek yang berisi tetesan darah tadi. Kemudian hapusan darah tepi yang baik itu syaratnya itu berbentuk seperti lidah dan semakin ke ujung darahnya itu semakin tipis. Nah, untuk hapusan darah tebal sendiri itu menggunakan tetesan darah pada sisi kiri yang dekat dengan identitas pasien. Lalu kita buat gerakan melingkar dari tengah ke arah luar untuk menyebarkan darah hapusan darah tebal ini. Nah, ukuran hapusan darah tebal itu kurang lebih 2 cm. Lalu kita biarkan hingga hapusan darah tebal dan tipis ini mengering pada suhu ruangan dengan meletakkan pada rak kaca objek. Nah, kemudian setelah selesai pembuatan hapusannya, kita masuk ke pewarnaan gimsa. Nah, setelah hapusan darah tepi yang tipis mengering, maka kita fiksasi eritrosit yang ada di dalam kaca objek dengan mencelupkannya pada larutan metanol secara hati-hati, dan jangan sampai hapusan darah tebal itu ikut terfiksasi. Jadi hanya hapusan darah tipis saja yang terfiksasi pada suhu ruangan. Kemudian kita teteskan air pada hapusan darah tebal, kita diamkan hingga sekitar 15 menit agar eritrosit mengalami hemolisis. Nah, kemudian tetesi kedua objek dengan larutan gimsa 3% dan diamkan hingga sekitar 30 menit. Kemudian kita bilas dengan air mengalir dan kita letakkan di dalam keadaan miring, biarkan mengering pada suhu ruangan. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan mikroskopis pada hapusan darah tepi sendiri. Jadi kita pasang kaca yang telah diberikan pewarnaan tadi pada mikroskop, lalu kita amati kaca objek dan kita fokuskan mikroskop itu dengan pertama pembesaran 10 kali, kemudian kedua pembesaran 40 kali, dan ketiga itu pembesaran 100 kali. Nah, pembesaran 100 kali ini menggunakan minyak emersi yang telah diteteskan di kaca objek. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada 100 lapangan pandang dan kita catat jenis parasit dan kita hitung daripada jumlah parasit yang telah ditemukan untuk mencegah pemeriksaan itu dilakukan pada dua kali lapangan pandang yang sama. Maka kita lakukan pemeriksaan dengan metode zigzag. Nah, setelah selesai kita lap lensa objektif mikroskop dengan tisu lensa. Nah, kemudian setelah kita lap dengan menggunakan tisu lensa, kita kembali merapikan semua peralatan yang telah digunakan dan kita membuang sisa-sisa peralatan yang kita pakai di tempat sampah medis maupun tempat sampah non medis. Kita identifikasi malaria pada hapusan darah tipis. Jadi eritrosit yang normal itu tidak mengandung inti, kemudian selnya itu berwarna abu-abu keunguan dengan neutrofil yang berwarna abu-abu keunguan dengan inti yang berwarna ungu tua yang disertai dengan granula yang plasmodium terdapat plasmodium yang berada di dalam eritrosit. Nah, kemudian bagaimana eritrosit yang terinfeksi itu? Jadi yang pertama kita lihat ukuran eritrosit, apakah lebih besar dari eritrosit yang normal, itu untuk plasmodium vivax atau plasmodium ovale. Kemudian apakah ukurannya sama dengan eritrosit normal itu untuk falciparum. Nah, kalau ukurannya itu lebih kecil dari eritrosit normal itu plasmodium malariae. Kemudian kita lihat ada tidaknya bintik-bintik Skupnar, itu biasa ditemukan pada
Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale. Lalu kita lakukan identifikasi. Kita lakukan identifikasi malaria pada hapusan darah tebal. Nah, pada hapusan darah tebal itu eritrosit itu akan mengalami hemolisis sehingga yang tersisa hanya parasitnya. Bedakan dengan leukosit yang terdapat di hapusan. Nah, jadi pada kasus filariasis tampak cacing-cacing yang memanjang dengan bintik-bintik yang berwarna biru tua ataupun dengan ujung yang dibungkus oleh sarung atau biasa dikenal sheet. Kemudian bagaimana untuk menghitung derajat parasitemia? Nah, jadi fungsi kita menghitung derajat parasitemia ini untuk apa? Itu untuk pertama menentukan bagaimana keparahan daripada penyakitnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kemajuan atau resistensi daripada pengobatan. Kemudian bagaimana cara melakukannya itu dengan metode yaitu pertama membandingkan jumlah plasmodium dengan leukosit, lalu menggunakan hapusan darah tebal kita hitung jumlah plasmodium per 200 leukosit. Nah, dalam satu lapangan pandang kita hitung jumlah leukosit dan plasmodium, kemudian dicatat, lalu kita pindah ke lapangan pandang berikutnya hingga leukosit itu sendiri sudah mencapai angka 200 leukosit. Nah, kemudian setelah itu kita jumlah plasmodium yang diperoleh itu dibagi dengan 200 lalu dikali dengan 8.000 dikali dengan 8.000. Nah, dengan catatan bahwa leukosit dalam 1 ml darah itu adalah 6.000 sampai 1.000 dengan rata-rata 8.000 leukosit per mililiter. Kemudian hasil yang diperoleh itulah jumlah plasmodium per mililiter darahnya. Kemudian bagaimana menghitung parasitemia ini secara semi kuantitatif, yaitu dengan menggunakan hapusan darah tebal atau tipis dengan interpretasinya positif 1 itu 1 sampai 10 parasit per 100 lapangan pandang, positif 2 itu 11 sampai 100 parasit per 100 lapangan pandang, positif 3 itu 1 sampai 10 parasit per lapangan pandang, dan positif 4 itu lebih dari 10 parasit per lapangan pandangnya. Nah, kemudian kita bandingkan jumlah plasmodium dengan eritrosit sendiri. Jadi cara membandingkannya itu masih menggunakan hapusan darah tebal maupun darah tipis. Maksudnya menggunakan hapusan darah tipis. Lalu kita hitung jumlah eritrosit yang terinfeksi dan yang tidak terinfeksi hingga 1.000. Nah, dari 1.000 total eritrosit tadi maka kita tentukan berapa eritrosit yang terinfeksi. Kemudian parasitemia dinilai dengan jumlah eritrosit yang terinfeksi dibagi 1.000 dan dikali 100% dengan interpretasi kalau dia kurang dari 0,2% parasitemia ringan, tapi kalau dia 0,2 sampai 2% itu parasitemia sedang, kalau lebih dari 2% itu parasitemia berat. Lalu kita menghitung parasitemia secara kuantitatif, yaitu menggunakan hapusan darah tebal, kita letakkan 1 mikroliter darah pada kaca objek dan kita buat hapusan darah tebal dengan pewarnaan gimsa. Kemudian kita hitung jumlah plasmodium dalam 100 lapangan pandang 0,25 mikroliter. Jika nantinya ditemukan 10 plasmodium dalam 100 lapangan pandang, maka derajat parasitemia itu kita kalikan 10 kali 4, 40 plasmodium per mikroliter darah. Nah, bagaimana interpretasinya? Kalau dia kurang dari 10.000 per mililiter maka parasitemia ringan, kalau 10.000 sampai 100.000 per mililiter maka parasitemia sedang, dan apabila lebih dari 100.000 per mililiter itu parasitemia berat. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai prosedur pengambilan hapusan darah tepi. Jadi saya nama Muhammad Ibnu Nugroho Budiman, NIM 10542110318, mengucapkan terima kasih banyak. Dan karena ini kompetensi level 2 sehingga di kompetensi levelnya itu level 2, jadi dalam pengambilan hapusan darah tepi ini itu dijelaskan. Sekian dari saya.
Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.